Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang gaya. Siapa yang bisa menjelaskan apakah benda yang diam terpengaruh oleh gaya? Saya rasa benda yang diam tidak terpengaruh oleh gaya, Bu, karena dia tidak bergerak. Baiklah, mari kita periksa lebih dalam. Jika kita memiliki sebuah buku di atas meja dan tidak ada gaya yang bekerja padanya, apa yang terjadi? Buku itu akan tetap diam. Tapi bagaimana jika kita menambahkan gaya ke buku itu? Misalnya dengan mendorongnya. Apa yang terjadi? Buku itu akan bergerak. Betul, namun jika ada gaya lain yang menahan, seperti gaya gesek, bagaimana? Apakah benda masih bisa diam? Baiklah, mari kita gunakan simulasi untuk lebih memahami ini. Baik, di sini buka Pet Simulation melalui Google, kemudian pilih Force and Motion. Kita klik. Di sini ada beberapa pilihan. Karena kita akan membahas tentang hukum 1 Newton, maka kita memilih net force. Nah, di sini sudah ada tampilan simulasi untuk percobaan hukum 1 Newton. Di sini ada gerobak yang berisi beban dan ada tali-tali yang akan diberikan gaya nanti yang memengaruhi. Di sini ada manekin merah, biru. Ini kita anggap sebagai gaya nanti. Di sini ada sum of force. Ini tampilan nilai resultannya dan ini tampilan nilai gaya dan ini kecepatan, speed. Sesuai hukum 1 Newton yang bunyinya jika benda tersebut diam maka akan tetap diam. Dan jika benda tersebut diberi gaya, maka benda tersebut akan bergerak sesuai resultan gaya yang diberikan. Nah, di sini sudah membuktikan ya benda ini diam dan akan tetap diam jika tidak ada gaya yang mempengaruhinya. Kita coba beri gaya di sini. Kita aktifkan nilai gayanya. Terus kita aktifkan nilai resultannya. Terus kita beri juga gaya di sini. Ini nilai gayanya sama yaitu 50N. Dan resultan gayanya sama dengan 0. Sudah seperti ini, kita klik go. Nah, ini menampilkan benda tidak bergerak. Ini membuktikan bahwa benda diam bukan hanya karena tidak ada gaya yang mempengaruhinya, tapi benda bisa diam karena gaya yang diberikan sama dan resultan gayanya sama dengan 0, maka benda akan tetap diam. Jadi kesimpulannya, benda diam bukan karena tidak ada gaya yang mempengaruhinya, tapi benda bisa diam karena gaya yang diberikan sama besar yang menghasilkan resultannya sama dengan 0. Ini kita coba tambah gaya di belakangnya. Terus kita tambah gaya juga di belakangnya. Nah, ini sama. Kalau kita tambah lagi beban di sebelah sini, nah ini kan gayanya tidak sama besar. Yang sebelah kanan 200N, sebelah kiri 100N. Coba kita buktikan. Nah, ini dapat disimpulkan bahwa benda bergerak mengikuti
arahnya mengikuti gaya yang terbesar yang diberikan oleh gaya. Jadi dapat disimpulkan benda akan tetap diam bukan hanya karena tidak ada gaya yang mempengaruhinya, tapi benda akan tetap diam jika gaya yang mempengaruhinya sama dan besar, resultan gayanya sama dengan 0. Nah, ini adalah tampilan tabel hasil pengamatan dari simulasi percobaan yang sebelumnya dilakukan. Jadi, jika kita menganggap benda yang diam tidak terpengaruh oleh gaya, apakah kamu masih percaya itu? Sepertinya tidak. Benda bisa tetap diam jika resultan gaya yang bekerja sama dengan 0. Betul, konsep ini penting ketika gaya-gaya yang bekerja saling menyeimbangkan, benda tidak akan bergerak. Sekarang, pikirkan tentang situasi sehari-hari. Di mana lagi kita bisa melihat benda tetap diam meskipun ada gaya yang bekerja? Mungkin saat saya duduk di kursi. Kursi itu diam, tetapi ada gaya gravitasi dan gaya normal yang seimbang. Tepat sekali. Memahami konsep ini membantu kita dalam banyak situasi. Dengan mengetahui bahwa gaya yang berlawanan dapat saling menetralkan, kita dapat menjelaskan berbagai fenomena dalam fisika. Jadi, benda yang tampak diam bisa terpengaruh oleh gaya, tapi tetap tidak bergerak jika gaya-gaya itu seimbang. Bagus, itu adalah pemahaman yang sangat penting dalam fisika. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang hubungan massa dengan percepatan. Jika massa sebuah benda terus bertambah, tetapi gaya yang diberikan tetap sama, bagaimana perubahan percepatan benda tersebut? Menurut saya, jika kita mendorong sebuah kotak dengan gaya yang sama, maka percepatannya akan selalu sama, tidak peduli seberapa berat benda tersebut. Baiklah, untuk membuktikan konsep tersebut, mari simak simulasi berikut. Baik, kita sudah di pet simulation. Nah, kita akan membuktikan hukum 2 Newton tentang percepatan. Nah, kita ke acceleration atau percepatan. Di sini kita klik dulu ya, yang akan ditampilkan di sini yaitu ada massanya, ada gayanya, dan ada percepatannya. Di sini sudah ada beban yang akan kita uji. Dan ini tampilan gayanya di sini. Langsung saja kita ke kondisi yang pertama, yaitu kita menaruh beban ini 50 kg. Kemudian kita beri gaya sebesar 50 Newton. Nah, di sini sudah ada nih tampilannya, yaitu percepatannya menjadi 1 meter per second kuadrat. Jangan lupa kita fokuskan ke bidang licin ya, karena kita akan menganalisis hubungan percepatan, massa, dan gayanya terlebih dahulu. Terus gimana kalau kita tambah bebannya menjadi 100 kg, tetapi dengan gaya yang sama? Berapakah percepatannya? Mari kita lihat. Nah, percepatannya berubah menjadi 0,50 meter per second kuadrat. Ini menunjukkan menurun ya. Bagaimana kalau kita tambah lagi di kondisi yang ketiga? Tadi kan kondisi yang kedua itu 100 kg. Kondisi yang ketiga ini 300 kg dengan gaya yang sama, yaitu 50 newtons. Kita lihat
berapa hasil percepatannya. Nah, menurun lagi kan 0,17 meter per sekon. Kuadrat ini menunjukkan makin besar gayanya, jadi makin kecil kan percepatannya. Nah, ini berkaitan dengan hukum 2 Newton, yaitu percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Artinya, semakin besar gaya yang diberikan pada benda, semakin besar percepatannya. Dan semakin besar masanya, semakin kecil percepatan yang dihasilkan oleh gaya yang sama. Seperti itu. Dan ini tabel hasil pengamatan dari percobaan analisis hukum Newton 2 yang tadi telah dilakukan. Jadi, apakah kamu bisa menjelaskan kesimpulan dari simulasi hukum 2 Newton tadi? Bisa, Bu. Kesimpulannya, semakin berat bendanya atau masanya, maka akan semakin kecil percepatannya. Benar, karena ini sesuai dengan bunyi hukum 2 Newton, yaitu percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja padanya, dan berbanding terbalik dengan masanya. Coba pikirkan satu peristiwa atau kejadian dalam kehidupan kita sehari-hari yang berkaitan dengan konsep yang telah kita pelajari. Contohnya ketika kita mendorong sebuah troli belanja. Jika troli itu kosong, kita hanya perlu sedikit usaha atau gaya untuk membuatnya bergerak cepat. Namun, jika troli penuh dengan barang-barang berat, meskipun kita mendorongnya dengan gaya yang sama, troli akan bergerak lebih lambat. Ini karena massa troli bertambah dan percepatannya menurun. Benar sekali. Nah, itu sudah sesuai dengan hukum 2 Newton.